Ini adalah suatu bentuk event yang digarap oleh Samudra kolaborasi dengan Papase dan juga Midnight Studio. Perlombaan di URC ini tidak hanya untuk Kota Parangpanjang saja, tetapi untuk teman-teman yang ada di luar Kota Parangpanjang juga bisa mengikuti perlombaan ini, tapi dengan syarat mereka harus mereview UMKM yang ada di Kota Parangpanjang. Jadi kalau bicara influencer dan konten kreator nih Husna dan Peggy, sejauh ini Husna dan Peggy secara pribadi udah pernah terjun belum ke ranah itu? Kita melihat peluang sosial media itu bisa kita manfaatkan untuk membantu sahabat-sahabat UMKM kita dalam membranding produknya, mempromosikan produknya. Apalagi kita tahu bahwasannya UMKM, sahabat kita pelaku UMKM di pandemi ini sangat terdampak. Silahkan daftarkan diri teman-teman semuanya dengan menghubungi Instagram URC Padang Panjang _official atau langsung dikirimkan pesan kepada Nici ya. Nici itu adminnya, admin dari URC ya, di nomor 0898 lupa kontak tertera di bawah ini. UMKM Review Contest. Nah, di sini sudah ada 2 orang narasumber kita yang akan memberikan penjelasan bagaimana secara teknis kegiatan tersebut akan dilakukan. Selamat siang Husna, Peggy. Selamat siang, Bang. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, mereka berdua sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan bersosial media. Terutama Husna juga saya melihat latar belakangnya adalah seorang duta genre ya. Iya. Duta genre tahun berapa Husna? 2017. Kebetulan Kak Peggy juga nih, Bang. Oh, Kak Peggy juga. Iya, tahun 2018. Wah, sama-sama lulusan genre ya. Iya. Tentunya. Iya. Jadi Husna dan Peggy adalah 2 orang panitia URC. Iya. Iya. Jadi teman-teman nih mungkin ada yang belum tahu nih URC ini seperti apa dan bagaimana kelanjutan kegiatan yang sudah mereka lakukan ini. Husna mungkin bisa memberikan ke masyarakat kita URC itu apa sih gitu. Coba dari Husna dulu deh. Iya. Jadi URC ini adalah singkatan dari UMKM Review Contest ya, Bang. Sejenis kegiatan perlombaan yang kita hadirkan untuk UMKM yang ada di Padang Panjang. Ini adalah suatu bentuk event yang digarap oleh Samudra kolaborasi dengan Papase dan juga Midnight Studio. Kenapa? Karena kita melihat pada saat sekarang ini mungkin Bang Riki sama Kak Peggy pun juga mengamini di tengah pandemi ini pengembangan atau perkembangan teknologi dan pengguna sosial media itu semakin meningkat. Iya, sangat berpengaruh tentunya. Sangat berpengaruh dan kita melihat sosial media itu juga bisa dikembangkan sebagai suatu hal yang positif. Nah, kita melihat peluang sosial media itu bisa kita manfaatkan untuk membantu sahabat-sahabat UMKM kita dalam membranding produknya, mempromosikan produknya. Apalagi kita tahu bahwasannya UMKM, sahabat kita pelaku UMKM di pandemi ini sangat terdampak. Inilah hadirnya URC ini, harapannya nanti bisa membantu UMKM. Kebetulan fokus URC ini UMKM yang ada di Kota Padang Panjang, bagaimana bisa survive, bertahan di tengah-tengah pandemi ini gitu kurang lebih. Ya, udah berapa lama ini teman-teman menggagas URC ini? Jadi untuk menggagas URC ini URC ini kan perlombaannya itu dari tanggal 18 Agustus. Jadi udah sebulan lebih digagas URC ini, tapi sebelumnya sudah ada rencana, tapi baru tergagaskan pada bulan Agustus. Seperti itu. Ya udah lama berarti. Ya berarti kalau dilihat dari sekarang itu peminatnya banyak nggak yang ngikutin? Alhamdulillah antusias masyarakat tinggi ya Bang, karena URC ini juga didukung kegiatannya baik dari pemerintah, baik dari swasta, bahkan sampai influencer. Jadi kemarin alhamdulillah kita sempat gandeng Prastegu juga buat dukung URC ini, dan sejauh ini pun peserta yang sudah mengikuti sudah terlihat bukti bahwasannya memang kepedulian terhadap UMKM itu semua lapisan masyarakat itu seharusnya seperti itu. Iya. Berarti upaya dari teman-teman URC pun juga sudah melibatkan beberapa influencer yang berasal dari tentunya Sumatera Barat tentunya. Iya. Ada upaya-upaya lain lagi nggak untuk mempromosikan URC ini?
Ada, Bang. Ya, seperti apa? Jadi upaya lain untuk memperkenalkan URC ini tentu saja kita menggunakan media sosial ya Bang. Seperti yang kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini pasti media sosial itu berperan penting ya. Jadi di URC ini kita menggunakan media sosial seperti Instagram dan juga Facebook. Jadi di akun ini kita akan menjelaskan beberapa poin-poin penting ataupun hal-hal mengenai URC ini, termasuk kepada jenis perlombaannya. Di samping itu kami sebagai dari panitia juga membuat berbagai upaya seperti konten-konten yang nantinya juga menarik banyak peminat untuk mengikuti perlombaan di URC ini. Jenis lombanya seperti apa nanti, Peggy? Jadi jenis perlombaannya itu ada dua ya Bang. Yang pertama itu ada caption contest, kemudian yang kedua itu ada vlog video contest. Dan untuk kategorinya itu juga ada dua, ada kategori pelajar dan juga ada kategori itu dikhususkan untuk masyarakat Padang Panjang kah atau lebih luas lagi? Jadi untuk perlombaan di URC ini tidak hanya untuk Kota Padang Panjang saja, tetapi untuk teman-teman yang ada di luar Kota Padang Panjang juga bisa mengikuti perlombaan ini, tapi dengan syarat mereka harus mereview UMKM yang ada di Kota Padang Panjang. Sejauh ini UMKM yang tercatat dari teman-teman yang mengikuti perlombaan ini, itu dari UMKM-nya harus mendaftarkah ke URC atau teman-teman dari URC yang mendata UMKM yang ada di Padang Panjang? Enggak, jadi ini sebenarnya kita tidak hanya mengajak UMKM-nya Bang, kita mengajak siapapun di sini, mau itu remaja, mau itu komunitas, forum, pelajar, kita mengajak mereka untuk review UMKM yang ada di Padang Panjang. Terserah mereka mau pilih apa. Misalkan kayak anak SMP nih, anak SMP pelajar berarti ya, dia mau review contohnya salah satu UMKM di Padang Panjang, High Coffee misalnya. Ya udah dia bisa milih High Coffee itu, terus mereka bisa milih mau ikut caption atau video vlog, lalu nanti itu yang di-upload di sosial media. Gitu. Yang berarti teman-teman ini diberi kebebasan loh untuk mereview UMKM apapun yang ada di Padang Panjang. Oh ya, teman-teman juga pasti harus follow dulu nih IG-nya URC Padang Panjang _official. Oke ya. Jadi kalau bicara influencer dan konten kreator nih Husna dan Peggy, sejauh ini Husna dan Peggy secara pribadi udah pernah terjun belum ke ranah itu? Untuk baik itu mempromosikan diri sendiri atau mempromosikan pihak lain? Sebenarnya kita mengartikan influencer itu beda-beda ya Bang. Yang pasti kalau dari Husna sendiri mengartikan influencer itu bukan orang yang banyak followersnya, bukan orang yang followersnya di Instagram itu ribuan bahkan jutaan, bukan. Tapi sejauh mana mereka bisa mempengaruhi orang sekitarnya dalam kuantitas berapapun gitu. Jadi kalau bicara menjawab pertanyaan Bang tadi, dari Husna sendiri sekarang masih memaksimalkan bagaimana sosial media yang Husna punya itu bisa mempengaruhi followers yang Husna punya. Ya, gitu. Tentunya dengan kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan positif gitu. Bagaimana nih sih Kak kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam baik itu vlog kontes maupun caption kontes tadi? Teman-teman pasti ingin tahu bagaimana vlog yang bagus itu. Jadi kalau menurut Peggy ya Bang, itu vlog yang bagus itu adalah vlog yang menggunakan kamera. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa gambar yang diambil dengan menggunakan kamera itu pasti hasilnya lebih bagus dibanding dengan gambar yang diambil melalui HP. Terus di samping itu untuk vlog itu sebenarnya kan setiap orang itu mempunyai cara tersendiri ya Bang untuk mereview suatu produk melalui vlog. Jadi sebenarnya itu tergantung ke individunya, tetapi kalau menurut Peggy lebih baik menggunakan kamera apabila kita ingin membuat ataupun ingin membuat vlog mengenai suatu produk. Terus kalau untuk di URC sendiri itu sudah dijelaskan beberapa syarat dan ketentuan untuk mengikuti perlombaan baik itu dari vlog video ataupun dari caption contest. Dan yang pastinya kalau misalnya kita ingin mereview suatu produk, kita harus izin dulu sama pemilik usahanya Bang. Nanti jangan sampai ketika kita sudah membuat video ataupun caption ternyata pemilik usahanya tidak izin. Jadi itu sangat disayangkan sekali ya Bang. Terus mungkin kalau untuk vlog mungkin seperti itu aja sih Bang. Di URC ini kan kita mengangkat dua perlombaan, ada vlog contest, ada caption contest.
Dan sasaran dari perlombaan ini kita juga bagi ke dalam 2 kategori. Kategori umum itu bisa perorangan, komunitas, organisasi, dan kategori pelajar yang bisa diikuti oleh pelajar tingkat SLTP dan SLTA. Nah, untuk kriteria persyaratan masing-masing di vlog dan caption itu, kalau di vlog ini Bang, yang pasti kita memperhatikan kualitas gambarnya ya Bang, kualitas videonya itu kita perhatikan. Kan kalau misalkan kualitasnya baik, kita juga asik lihat vlognya gitu ya Bang. Dan kemudian kita melihat bagaimana nanti dalam vlog itu bisa merangkum produk, bisa memperlihatkan sisi keunikan produknya, bisa melihatkan kualitas dari produknya dari vlog tersebut. Dan juga nanti harapannya dalam video vlog kontes ini bisa si peserta ini bisa mewawancarai ownernya. Jadi ada interaksi juga. Ada interaksinya, bisa mewawancarai owner dari UMKM tersebut yang nanti mengulas mungkin tentang produknya dan segala macam. Itu untuk yang vlog kontes. Nanti penguploadannya itu bisa di Instagram atau di Facebook dengan hashtag yang telah ditentukan. Berarti satu video, misalkan satu vlog kontes itu untuk Instagram dan Facebooknya itu video yang sama maksudnya? Kalau dia bisa memilih salah satu wadah, mau memilih Instagram atau milih Facebook gitu. Nanti teman-teman menguploadnya itu dari akun sosialnya masing-masing, terus di tag ke URC. Di hashtag kita pakai URC. hashtag yang telah ditentukan dan juga di tag juga ke akun URC-nya. Oke, kalau untuk yang caption kontesnya ini kriterianya seperti apa? Nah, kalau yang untuk caption kontes itu berupa foto, jadi teman-teman peserta nantinya bisa memfoto produk UMKM itu semenarik mungkin dan nanti didukung oleh captionnya. Ya, tulisannya. Tulisan di caption Instagram ya kalau mereka pakai platform Instagram, dan di caption Facebook kalau mereka pakai platform Facebook. Dan nanti di caption itu silahkan tulis apapun review tentang produknya, yang pasti outputnya satu Bang. Ya, Outputnya itu bagaimana nanti yang melihat gambar itu dan yang membaca tulisan itu bisa terpersuasi. Ya, terpengaruh ya. Ya, terpengaruh dengan produk yang mereka tampilkan tadi. Teknis pengumpulannya nih seperti apa? Maksudnya Timeline-nya ya berarti ya. Ya. Kalau untuk timelinenya kita sudah buka pendaftaran itu dari tanggal 18 Agustus, jalan 1 bulan sampai tanggal 18 September. Nah, nanti akan dilakukan proses penjurian itu dari tanggal 19 ya Kak Peggy ya? Iya. 19 September sampai tanggal 26 September. Nanti 27 Septembernya baru kita penyerahan hadiah. Boleh dikasih bocoran nggak juri-jurinya siapa aja? Peggy ya? Jadi untuk juri pastinya jurinya itu orang yang ahli ya Bang. Ahli di bidangnya pasti. Dan itu kebetulan untuk perlombaan ini ada 3 orang juri. Yang pertama itu ada Bapak Hanafi, Bapak ini Presiden Bukalapak. Terus juri yang kedua itu ada Bapak Jerry yang merupakan dekan TV dan film dari IKJ. Dari IKJ. Terus yang ketiga itu ada sutradara ya, sutradara, salah satu sutradara dari film yang pernah jadi idola remaja nih Bang. Iya. Apa itu? Film Dilan. Oh. Iya, itu sutradara filmnya. Sejauh ini udah ada pihak-pihak yang berupaya untuk membantu nggak mensupport kegiatan URC, baik itu berupa moral ataupun material? Alhamdulillah banyak ya Bang ya. Kami bersyukur juga ternyata banyak orang yang sepeduli itu dengan kegiatan URC ini. Tentunya dari pemerintah Kota Padang Panjang sendiri kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Wali Kota Padang Panjang, Bapak Fadli Amran, dan kami juga menyampaikan ucapan belasungkawa atas kepergian ayahanda tercinta dari Pak Fadli. Semoga almarhum ditempatkan di sisi yang terbaik ya Bang ya. Amin. Dan juga kita juga disupport beberapa dinas terkait untuk pelaksanaan UMKM ini, dan yang luar biasa sekali Bang, kita mendapatkan dukungan penuh dari Menteri Pariwisata, Menteri Parekraf, Bapak Sandiaga Uno. Makasih Mas Sandi. Dan selain dari instansi pemerintah, kita juga mendapatkan dukungan dari beberapa influencer. Kita kemarin sudah syuting ya dengan Bang Pras Teguh ya Kak Peggy ya. Udah chit-chat juga, udah bicara juga, dan beliau melihat ini adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM saat ini. Dan selain itu Bang, kita juga kolaborasi dengan beberapa forum dan komunitas yang ada di Kota Padang Panjang, dengan forum genre, dengan kelompok Big R, dengan forum anak, dan juga nantinya kita akan berkolaborasi juga dengan pelajar nih SLTP dan SLTA
mengarahkan OSIS-nya nanti ya Kak ya. Banyak pihak yang akan mendukung nanti Banyak tentunya. pihak, dan mungkin kami juga menyampaikan melalui podcast ini Bang, kita dari panitia URC UMKM Review Contest masih membuka sponsorship dan media partner. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikut membantu, ikut berpartisipasi, berkolaborasi dengan kami di URC ini, membantu sahabat-sahabat pelaku UMKM kita, silahkan daftarkan diri teman-teman semuanya dengan menghubungi Instagram URC Padang Panjang _official, atau langsung dikirimkan pesan kepada Nici ya. Nici itu adminnya, admin dari URC ya, di nomor 0898 lupa kontak tertera di bawah ini. Untuk rewards nih, teman-teman pasti udah nggak sabar pengen tahu berapa sih ya, apa sih yang akan didapatkan nanti ketika teman-teman memenangkan perlombaan ini? Jadi untuk teman-teman yang mengikuti perlombaan URC ini akan mendapatkan hadiah puluhan juta rupiah. Wow, puluhan juta. Dan juga akan mendapatkan sertifikat. Selain itu nantinya Puluhan juta ya. luar biasa. Selain hadiahnya. itu nantinya Bang, nanti untuk para pemenang kita juga mengagendakan acara workshop strategi branding dan juga promotion yang langsung dimentori oleh Bukalapak nantinya ya. Insyaallah. Gede ya. Berarti kami dari pemerintah boleh ikut juga ini. Tentunya kita akan berkolaborasi untuk mendukung UMKM, gak hanya di Padang Panjang lagi, nanti outputnya juga se-Indonesia. Ya, segera daftarkan teman-teman, segera buat karya sekreatif mungkin ya, untuk menyokong perbaikan perekonomian di Kota Padang Panjang melalui supporting terhadap UMKM yang ada di Kota Padang Panjang. Nah, setelah ini nih, setelah ngadain kegiatan kontes, apalagi sih URC yang akan teman-teman URC lakukan? Tentu masih tetap untuk mempromosikan UMKM di Padang Panjang. Iya, benar Bang, URC ini hadir tidak hanya sebatas event, tidak hanya sebatas perlombaan, tapi kita mengusahakan bagaimana keberlanjutan dari URC ini ke depannya. Tadi sebagaimana yang sudah Husna sampaikan, kita akan mengusahakan bagaimana nanti pelaku UMKM fokusnya juga kepada pemenang tadi ya Bang, bisa mendapatkan pelatihan atau workshop strategi branding dan promotion dari Bukalapak. Dan selain itu dari kami pun bisa melihat bank data dari UMKM dari apa yang telah diupload oleh peserta. Terus nanti juga Bang, URC ini akan menjadi wadah dan menjadi media platform untuk pengembangan UMKM. Jadi nanti kita akan membantu UMKM dari segi promosinya, dari segi brandingnya, dan nanti akan ada konten-konten informatif yang diupload di sosial media Instagram URC itu untuk hal-hal positif yang dimanfaatkan UMKM yang ada. Nah, gitu. Lagi ada. Terus satu lagi gini John, dan tentu saja setelah kegiatan URC ini berakhir, kita berharap semoga nantinya akan ada kabupaten kota lain yang menirunya dalam hal yang positif ya Bang. Jadi kita berharap akan ada URC dari kabupaten kota lain, dan semoga URC Padang Panjang ini menjadi pencetus ya. Titik awal gitu ya Kak ya. Iya. Husna dan Peggy, bagaimana harapan teman-teman dari URC ke depan melihat ya pandemi belum juga berakhir nih. Tentu teman-teman UMKM harus berpikir liar, berpikir cepat. Bagaimana produk-produk yang dijual harus bisa laku di masyarakat. Iya, kita mengamini ya Bang, kalau bahwasannya UMKM sekarang ini menjadi tulang punggung dari perekonomian Indonesia. Tapi karena pandemi COVID-19 ini mereka terdampak, dan di sisi lain kita melihat fenomena atau tren sosial media itu yang semakin menggelitik, media sosial yang semakin menggeliat dengan banyaknya muncul konten kreator, banyaknya muncul influencer. Dan dari URC ini kami mengharapkan teman-teman baik itu pengguna sosial media aktif ataupun teman-teman influencer dan konten kreator di sana, yuk kita sama-sama bantu UMKM kita sama-sama peduli dengan UMKM kita, bagaimana kita bisa membantu mereka untuk bisa survive, mereka bisa bertahan, mereka masih memiliki penjualan yang stabil di kondisi pandemi ini. Sesuai dengan tagline kami dari URC,
kita sama kita bantu kita, Ya. UMKM bangkit. Ya. Karena kami melihat peluang dari influencer itu tinggi untuk bagaimana mempengaruhi followers di Instagramnya atau followers di YouTube-nya, di Facebook, di TikTok, di semua lini sosial media, bahkan di kehidupan nyatanya untuk sama-sama berbuat positif. Ya, tentunya pemanfaatan media sosial yang harus berefek positif ya. Iya. Peggy ada harapan ke depannya nggak? Kalau untuk harapan mungkin sama ya sama yang dibilang hampir Husna sama. tadi, kita berharap semoga nantinya UMKM yang ada di Kota Parangpanjang ini merasa terbantu dengan adanya URC ini seperti itu, Bang. Melalui URC ini kita mengharapkan atau menghimbau kepedulian dari masyarakat, kemudian menghimbau niat baik dari masyarakat untuk sama-sama berkolaborasi, melakukan aksi untuk bersinergi membantu UMKM. Ya, tentunya dengan moto seperti apa tadi, kita bantu. Kita sama kita, sama kita kita. bantu kita, UMKM bangkit. Ya, UMKM bangkit. Ya, untuk teman-teman penggerak UMKM tetap harus semangat dalam kondisi seperti apapun, baik itu pandemi atau kondisi apapun yang setelah ini akan melanda, tentang kita nggak tahu ya. Tetap gunakan sosial media secara positif dan tetap semangat. Ya, sampai di sini dulu obrolan kita, Husna, Peggy. Iya, Bang. Ntar kalau ada hal baru lagi yang teman-teman URC lakukan, kita undang lagi di Kominfo Corner. Siap. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak Ya, untuk pihak sama-sama. Kominfo. Ya, terima kasih. Ya, Kak, ya. Iya. Oke, ada teman lo? Nah, oke. Yes, 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 over. Yeay.